Shalom anak-anak yang diberkati Tuhan. Hari ini kita belajar tematik tema 2, bermain di lingkunganku kelas 2. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus baik bagi kami. Kami ada semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Saat ini juga kami mau belajar, berkati kami, berkati tumbuh kembang kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Wah, anak-anak pasti sudah rindu ya untuk bermain di sekolah. Nah, doakan supaya kita boleh bersekolah. Nah, kali ini waktu istirahat tiba, Benny bermain di halaman sekolah. Perhatikan gambar di bawah ya. Nah, kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di bawah? Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang gambar di bawah ini. Jadi kita belajarnya untuk mengetahui kalimat tanya ya anak-anak teacher. Kalimat tanya. Apakah kalian bisa membuat kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut? Coba perhatikan gambarnya. Sebelum membuat kalimat tanya, anak-anak harus memperhatikan penjelasan berikut. Kata tanya itu terdiri dari kata apa, yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Kemudian siapa, yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan nomina, insan, dan nama orang. Berapa, ini adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, waktu. Kemudian kapan, ini menunjukkan kata tanya yang digunakan untuk waktu. Kemudian di mana, ini menunjukkan kata tanya yang digunakan untuk menerangkan tempat. Mengapa, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, perbuatan. Dan yang terakhir adalah bagaimana. Ini adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara perbuatan. Nah, sekarang silakan kalian membuat kalimat tanya. Ingat, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ini akan kita lakukan di Zoom ya, anak-anak hebat. Dari gambar berikut, kita dapat memberikan kalimat tanya. Apa yang sedang dimainkan Benny? Siapa saja yang bermain lompat tali? Ada berapa anak yang bermain air di dalam gelas diletakkan di atas kepala? Kapan mereka bermain bersama? Bagaimana cara bermain kelereng? Ya, teacher berharap anak-anak mudah memahami untuk melakukan kalimat tanya. Kemudian kita akan melihat teks berikut ini. Nah, sekarang kita buka halaman 113 ya. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan.
teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Ya, anak-anak, apakah kamu sudah pernah mempermainkan mainan ini? Teacher berharap kalian boleh bermain ini dan kita berdoa supaya corona cepat lenyap dan kita boleh masuk sekolah. Yeay! Nah, kita akan membuat kalimat pertanyaan dari teks yang sudah kita baca. Apa yang sedang dilakukan Beni, Edo, dan Udin? Yaitu Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Yaitu Siti memutar tali dari sebelah kanan. Apa yang sedang dilakukan Dayu? Jawabannya, Dayu bersama teman-teman sekelas lainnya bermain estafet air. Kemudian, apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Jawabannya adalah bermain kelereng, lompat tali, dan estafet air. Bacalah teks percakapan berikut. Anak-anak, membacanya dimulai dari Beni ya. Kemudian Edo. Oke. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Edo menjawab, masih. Banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Nah, caranya setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagi lagi setiap orang 1 hingga habis. Sekarang kita masuk dalam pengurangan berulang. 6 kurang 3 sama dengan 0. Itu sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, untuk demikian karena Mei melakukan 2 kali pengurangan. 6 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih, Mei. Sama-sama, Beni, Edo. Nah, hari ini kita akan belajar pembagian. Yeay, anak-anak, ini adalah pelajaran seru. Kamu harus ikutin ya. Nah, pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Oke, seru loh, ikutin ya. Berikut adalah salah satu contoh. Koko punya 9 butir kelereng. Kelereng itu dibagikan kepada 3 temannya. Maka setiap anak mendapatkan kelereng sebanyak berapa butir anak-anak? Nah, ini caranya. Berarti 9 butir kelereng dibagi kepada 3 orang. Maka bentuk pembagiannya adalah 9 bagi 3. Nah, 9 bagi 3 sama dengan 9 dikurang 3 sama dengan 6. Kemudian 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, 3 berarti masih ada sisa ya, yaitu 3. Oleh sebab itu, 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, anak-anak teacher masih ingat kan? Setiap pembagian harus sampai 0. Atau anak-anak boleh juga melakukan demikian. 9 bagi 3 sama dengan 9 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan
0 ya. Jadi karena 9 bagi 3, jadi 3 kali dibagi 9 tersebut. Dan hasilnya adalah 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 9 bagi 3 sama dengan 3. Jadi hasilnya bukan 0 ya sayang, tapi 9 bagi 3 sama dengan 3. Karena terdapat 3 kali pembagian. Oke. Kemudian teacher akan kasih contoh lagi ya anak-anak supaya anak-anak mengerti cara pembagian. Ya, ayah pulang membawa 10 buah jeruk. Jeruk itu dibagikan kepada 2 orang anak di rumah. Maka setiap anak akan mendapatkan berapa buah jeruk. Nah, kita buat bentuk pembagiannya. Yaitu 10 dibagi 2. Ini karena 10 buah jeruk ya. Jadi 10 dibagi 2 orang anaknya di rumah. Nah, 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8. Kemudian 8 dikurang 2 sama dengan 6. Nah, ini masih ada kan sisanya yaitu 6. Berarti harus dikurang lagi. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi, nah hasilnya sudah 0 kan anak-anak? Nah, sekarang kita hitung ada berapa kali pengurangan ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kali pengurangan ya. 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2 sama dengan 0. Jadi, karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, kalau tadi bentuk soalnya cerita. Sekarang bentuk soalnya tidak bercerita, tetapi dengan menggunakan angka. Ya, gunakan cara pengurangan berulang ya. 4 dibagi 2 sama dengan 4 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan, yuk hasilnya adalah 0. Ya, karena 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, contoh berikut lagi. 8 dibagi 4 sama dengan, yuk kita hitung bersama-sama ya. 8 dibagi 4. Kamu kurangi 8 dikurang 4, kemudian dikurang 4 sama dengan 0. Ya, 8 dikurang 4 hasilnya 4. Ya, kemudian 4 dikurang 4 hasilnya 0. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2. Apa itu gambar imajinatif? Nah, di subtema ini anak-anak akan belajar mengenai gambar imajinatif ya. Oke, gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan. Nah, berikut adalah contohnya ya, gambar imajinatif, yaitu ini adalah gambar buku. Nah, ini adalah alat dan bahan. Kegunaan alat dan bahan. Kamu boleh tulis ya anak-anak teacher. Buku, gambar, pensil, pensil warna, penggaris, karet penghapus. Dan kegunaannya. Saat ini kita masuk dalam pembelajaran kedua. Ikutin ya anak-anak. Mengamati benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya.
Udin mengamati gasing. Gasing bisa berputar, ada gasing dari kayu dan ada gasing dari plastik. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari teks yang sudah kita baca. Ya, benda apa saja yang ada dalam cerita? Jawabannya minyak, gelas, plastik, gangsing. Kemudian di bawahnya, mengapa Benny berhati-hati menggunakan minyak? Agar tangannya tetap bersih. Bagaimana cara Udin berpakaian? Jawabannya memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Bagaimana bentuk minyak? Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Kemudian bagaimana tata tertib dalam berpakaian? Ya, tata tertibnya adalah rapi dan bersih. Dan yang terakhir, mengapa balon bisa terbang? Yaitu karena di dalamnya ada udara dan tertiup angin. Baiklah anak-anak teacher, untuk selanjutnya kita akan bahas di Zoom ya. Oleh sebab itu anak-anak wajib ikut Zoom. Nah, sekarang kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ajar kami mengerti tentang pembelajaran yang sudah diajarkan. Berkati teacher kami dalam mengajarkan kami. Berkati kami semuanya untuk kami boleh menerima dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, untuk tugasnya adalah halaman 119 dan halaman 120 nomor 3 sampai 6. Dan untuk halaman 117 dan 118 kita akan kerjakan di Zoom. Sekali lagi anak-anak teacher wajib ikut Zoom ya sayang ya, karena terbatas waktu menerangkan di dalam video. Baiklah, God bless you.